Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul syahidin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan atas limpah rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri majelis zikir Naksabandi dalam keadaan sehat alfiah, serta dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita. Tentunya kita berharap moga-moga amal kita, ibadah kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dari ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, serta syafaat beliau yang kita harapkan. Moga-moga kita selalu dinaungi oleh syafaat beliau di dunia indal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini menggelegar sekali rasa zikir kali ini, dan ini mudah-mudahan ini yang terus kita galangkan, kita hentakkan gitu, sehingga rasa rezeki itu benar-benar kita dapat merasakan secara zahir dan batin. Nah, itu sebabnya kita kehadiran di dalam halqa-halqa ini, tentunya kita sama-sama ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam hal yang kebaikan ya, dan jangan kita tolong menolong dalam sebuah hal yang kejelekan atau kejahatan ya, sehingga kita di dalam yang menghadiri ini terutama adalah ibu bapak kita, keluarga kita, dan mungkin kita kalau mengacarakan masing-masing mungkin terlalu berat ya, mungkin kita ada punya kemampuan, tapi kalau mau secara khusus kan silakan saja kan gitu, itu tidak kita halang-halangi kan, tapi minimal lah kita sekali seminggu. Dan ini juga ya seperti saya katakan adalah bukti rasa mahabbah kita kepada Allah dan mahabbah kita kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu. Orang-orang yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun juga cinta untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Kalau kita tidak cinta, nah bukti kecintaan itu ya itu yang saya maksudkan ada melalui kita zikir. Dan ini seperti sering kita jelaskan, zikir ini adalah salah satu tata cara kita menata rohani kita, batin kita, sehingga rohani kita ini untuk berjumpa, untuk kembali ke Allah dengan mudah ya, dengan nyaman, tenang, tanpa ada hambatan, tanpa ada kesulitan sesungguhnya. Kan terbukti bahwa ketika kita lihat yang kita dengar dan jari kesaksian daripada beberapa jamaah-jamaah kita yang keluarga-keluarga ini luar biasa itu. Rasanya aja kita ingin ya seperti itu kan, begitu. Itu kita nggak boleh kita mendahului apa yang belum kita lakukan, kita rasakan dan kita alami gitu. Wah mungkin saya lebih baik daripada dia, ya belum tentu juga kan gitu kan. Walaupun kita mungkin hari-hari zikir, tapi apakah semua zikir itu Allah sudah memberikan kualitas yang terbaik kan begitu sebenarnya. Tapi kita selalu bermohon seperti itu kan begitu. Itu sebabnya sehingga muncullah bahasa-bahasa yang ya bahwa tidak boleh ada rasa kesombongan di dalam beribadah kan begitu. Wah, itu sebenarnya sehingga itu kita akan menjadi tertolak. Makanya di situ kita la khawala, tidak boleh ada pengakuan di dalamnya. Itu sebenarnya kita sholat, kita zikir, kita doa, kita semua
Hanya kita kembalikan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Kan begitu sebenarnya. Tapi kita tahu maksudnya. Tahu kita menyandarkan daripada kalimat itu, bukan sekedar la haula wala quwwata kemana kayak ngayang ya. Artinya kosong, malah kita menjadi enggak ketentu kemana mengembalikan arti makna itu la haula wala itu. Ya supaya benar-benar dia tidak ada lagi ada pengakuan kita di dalamnya, hanya dia semata-mata. Dan itulah sesungguhnya kita sudah dibimbing, ditunjukkan, didapatkan ilmunya itu, sehingga dengan itulah kita berbiar, dengan dialah kita beribadah dengannya dengan penuh ketekunan, dengan dia. Dianya ini yang mahal, ini yang orang nggak ngerti, sulit itu ketemu gitu. Itu bahkan orang bertapa berbulan-bulan itu belum tentu dia mencapainya. Namun demikian ketika kita sudah memperolehnya, tinggal bagaimana kita beristiqomah terus. Itu menjadi perhatian yang utama dan pertama di situ. Apapun dia yang kita lakukan, mau sholat, mau zikir, mau doa maupun apa, itu karena itu yang menjadikan sebuah kesempurnaan sehingga ibadah itu jadi diterima, direspon sama Allah SWT. Kalau itu makanya tidak sah amal-amal itu kalau tidak disertai dimulai dengan dia, dengan nih, kalau bahasa syariatnya niat. La yasul amal illa biniat. Tidak sah amal suatu amal itu kalau tidak disertai dengan niat. Niat yang di sini adalah niat yang nyata, yang real, yang Allah letakkan di dalam hati orang-orang yang beriman. Nah, hati orang beriman disitulah letaknya di situ. Dari itu makanya kita memulai dengan dia, mulailah dengan niat-niat yang alifu Allah itu. Jadi tidak lagi yang memakai yang lain-lain, dia lagi memperhatikan yang lain. Dari mulai kita ya kemudian sampai akhir salam kita. Nah itu makanya dalam kita melakukan aktivitas misalnya, ya aktivitas dunia walaupun itu aktivitas, apalagi dalam aktivitas ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, dia sudah tertentu tata caranya, walaupun hal perkara dunia sekalipun, supaya apa yang kita lakukan dalam bentuk dunia itu supaya ada nilai ibadah di dalamnya. Itu makanya tergantung daripada niat. Kembali ke situ semuanya. Itulah makanya kita harus luruskan itu, perbaiki itu ya, supaya benar-benar bisa mencapai rahmat dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu kullu amaliz zibal la yabda'u bismillahu bahwa akta. Semua amal, sholat, zikir, doa, apapun dia, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, asma Allah, maka terputuslah dia amal kita, sholat kita, doa kita, zikir kita. Bayangkan enggak? Jadi kita sebenarnya sudah konsep itu udah kita dapatkan gitu, udah mulai dalil-dalil ini kita sudah dijelaskan. Nah cuma sekarang bagaimana ya ketetapan kita beramaliyah ini aja kan dalam bentuk zikir ini sebenarnya. Ketetapan seperti ini yang patut yang kita harus syukuri. Allah memberikan sebuah keimanan, berikan juga sebuah kesanggupan, ya semangat itu udah gampang. Untuk datang di halqa ini sebuah kita memperoleh satu berlian yang sangat mahal. Bayangkan sampai-sampai dimisalkan oleh Rasul dalam perkumpulan ini adalah kebun surga. Bayangkan enggak? Itu sampai segitunya beliau umpamakan di dalam perkumpulan halqah zikir itu, beliau ya umpamakan sebagai kebun surga. Itu kita datangi halqah ini kebun surga semuanya. Bukan kita datangi hal-hal yang lain. Nah, inilah yang selalu kita ingatkan bahwa ini sebagai motivasi sebenarnya oleh Kanjeng Nabi supaya kita ada giroh kita, ada semangat, ada himmah kita sebagaimana himmah kita untuk melakukan yang lain. Contoh saja mereka ini kan untuk menjadi wali kota misalnya, atau jadi gubernur misalnya, atau jadi bupati. Mereka tidak segan-segan turun ke bawah. Untuk apa? Ya supaya dapat simpati, supaya dapat dukungan dan sebagainya, dan begitu kan begitu. Tapi karena mereka ini anak urusannya beda, itu adalah dunia. Makanya kalau dorongan ke dunia itu memang orang ya jangankan hanya sekedar itu. Gunung aja dia lompat, ya laut aja dia arungi, bahkan ke dalamnya juga dia terobos. Bahkan diceritakan berapa banyak orang yang mati di dalamnya masih tetap tidak khawatirkan perkara itu. Tapi kalau kita ini hanya sekedar diomongin, oh jangan situ,
nanti error nanti itu aja sudah takut, bayangkan enggak? Nah itu kalau perkara-perkara yang akhirat memang disitulah menjadi tantangan rintangan atau cobaan kita sebenarnya. Orang beriman tidak dikatakan orang beriman, kata Allah sebelum saya coba. Nah cobaan masing-masing kita berbeda-beda. Tapi itulah yang menjadi harus kita lalui. Itu harus kita siasati, itu menjadi jihad kita, perang kita melawan situasi seperti itu. Nah, karena di kalangan intern jamaah kita juga punya persoalan, di ekstern jamaah kita juga ada persoalannya. Baik secara tataran, secara keluarga mungkin masyarakat misalnya, atau ke yang luas dan yang lebih luar lagi kan, bahkan termasuk secara antar internasional misalnya. Kan bayangkan, nah apa yang membuat demikian? Apa yang Allah sehingga menjadikan persoalan itu tidak akan pernah jadi aman nyaman? Nah, itu sebenarnya bahwa kita kembali seperti mutu di dalam perguruan kita adalah menzikirkan dunia dan menduniakan zikir. Kalau ini sampai sudah tercapai dari masyrik sampai maghrib, saya yakin orang nggak akan terjadi hal itu. Orang yang lebih asik zikir daripada ribut. Ya itu, daripada mereka ribut misalnya, itu. Jadi mereka teriak-teriak yang tidak ada, lebih baik kita teriak di halkah, kan begitu kan? Terlepas beban kita, sejak pikiran kita, semuanya terlepas. Dan Allah sudah berikan jaminan bahwa dengan zikir persoalan kita akan terangkat. Itu sebenarnya. Baik dalam perkara urusan dunia, lebih-lebih dalam perkara yang akhirat. Makanya kita didukung, diserukan oleh Allah dalam hadis qudsinya, aksiru bizikrillah ala kulli hal. Perbanyaklah berzikir kepada Allah di mana saja kita berada. Fa innahu laysa amal ahabul, karena amalan yang paling Allah cintai, yang Allah sukai, itu adalah amal zikir. Kemudian dengan ketika sudah Allah mencintai peramalan itu, apa yang Allah berikan? Maka wala anja fid dunya wala fis sama, mereka tidak akan dirugikan, tidak diberikan kesusahan di dunia dan kesusahan di akhirat. Itu yang kita syukuri sebenarnya. Dan inilah yang jamaah-jamaah capai dalam keberangkatan terakhirnya, dia capai dan melalui ilmu zikir dengan amal zikir. Maka kita katakan berpulang, tidak salah kita katakan telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang, benar-benar pulang ya kepada Allah dengan mendapatkan rahmat dan dalam ketenangan dia, rohaninya, jiwanya, batinnya, karena selalu menata batinnya itu dengan zikir dan zikir kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita ini semua mampu Allah berikan rahmat dan keridoannya dalam ikhtiar kita, doa kita, amal kita, dalam menata rohani kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada liqa Rabbi. Dan mudah-mudahan kita selalu tetap iman dan iman sampai akhir hayat kita. Demikian. Mungkin ini saja penjelasan yang singkat, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.